Hai Isabel. Hai juga Ruby. Udah lama gak ketemu. Kamu tinggal di mana sekarang Ruby? Sekarang aku tinggal di kota Palembang atau Sumatera Selatan. Oh, kota Palembang. Katanya ikon kota Palembang itu Sungai Musi ya. Tapi kalau dipikir-pikir, sulit dibayangin kalau sungai ini udah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Bisa nggak kamu jelasin lebih detail titik awal sejarah Palembang? Boleh, sini aku jelasin. Jadi, Palembang bukan cuma kota tertua, tapi pernah jadi ibu kota dari Kerajaan Sriwijaya, sebuah kerajaan yang berpengaruh. Kalau mengarah ke prasasti Kedukan Bukit yang berangkat tahun 682 Masehi, disitulah indikasi kuat keberadaan sebuah pemukiman dan pusat kekuasaan yang bisa kita tarik sebagai asal-usul kota Palembang. Prasasti Kedukaan Bukit yang menceritakan tentang Daputa Hayang yang mendirikan wanua atau pemukiman dan melakukan perjalanan suci kan? Tapi kenapa Sriwijaya memilih lokasi di kota Palembang? Karena Sungai Musi dan anak-anak sungainya memungkinkan Sriwijaya mengendalikan seluruh jalur perdagangan laut yang melintasi Selat Malaka. Mereka menjadi gerbang antara India dan Tiongkok. Kekuatan maritim mereka sangat dominan. Mereka bukan hanya berdagang, tapi juga menjadi pusat penyebaran agama Buddha yang terkenal. Amazing! Pusat perdagangan dan pusat penyebaran agama. Lalu apa yang menyebabkan Sriwijaya akhirnya meredup dan runtuh? Ada beberapa faktor yang menyebabkan kerajaan Sriwijaya runtuh. Pertama, serangan dari kerajaan Chola di India pada abad ke-11 melemahkan kekuatan maritim mereka. Kedua, munculnya kerajaan-kerajaan baru di Jawa dan Semenanjung Melayu yang mulai menyaingi. Perlahan, pusat kekuasaan Sriwijaya bergeser. Akhirnya kekuasaannya memudar dan meninggalkan wilayah Palembang dalam kekuasaan lokal yang lebih kecil. Jadi ada masa kekosongan sebelum muncul era baru. Dan era baru itu adalah Kesultanan Palembang Darussalam bukan? Iya, setelah masa transisi yang disebut sebagai masa Palembang yang tidak bertuan atau didominasi oleh pengaruh Jawa dan Tiongkok, Palembang memasuki babak kesultanan. Ini dimulai sekitar abad ke-17. Sultan pertamanya yang diakui adalah Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidinal Imam. Apa ciri khas terbesar dari Kesultanan Palembang ini? Ciri khasnya adalah perpaduan budaya yang kaya. Mereka mewarisi kekayaan budaya maritim Sriwijaya, tapi juga menyerap pengaruh Islam dan Melayu yang kuat. Mereka unggul dalam seni ukir kayu, tenun atau songket, dan arsitektur, seperti yang bisa kita lihat pada Masjid Agung. Kesultanan ini juga sangat menentang campur tangan kolonial. Itu berarti kita masuk ke periode kolonial Belanda. Bagaimana Palembang berhadapan dengan Belanda? Palembang adalah salah satu daerah yang paling sengit perlawanannya. Puncak perlawanan terjadi pada era Mahmud Badarudin II. Dia memimpin perang besar melawan Belanda, terutama saat Belanda mencoba merebut wilayah dan memonopoli perdagangan. Sayangnya perlawanan ini akhirnya dipatahkan dan Belanda menghapuskan Kesultanan Palembang Darussalam pada tahun 1825. Sejak saat itu, Palembang sepenuhnya di bawah kendali kolonial hingga kemerdekaan. Jadi, sejarah Palembang ini siklusnya adalah Kerajaan Maritim Paksasa atau Sriwijaya, masa transisi, Kesultanan Islam Berdaulat atau Palembang Darussalam, masa kolonial, dan Indonesia modern. Excellent, Isabel.
Dan semua itu berpusat di Sungai Musi. Palembang memang sebuah narasi abadi tentang kejayaan, perlawanan, dan adaptasi. Oke deh, makasih udah mau jelasin sedikit tentang sejarah Palembang. Sama-sama.